Salam jemaat yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan Light of Revival. Harapan dan doa saya Bapak Ibu Saudara semua ada dalam keadaan yang baik di hari yang baru, di tahun yang baru 2025. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang sudah saya siapkan terambil dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Menjadi ciptaan baru. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang tahun yang baru, identik dengan hal-hal yang baru. Misalkan harapan yang baru, rencana yang baru, program kerja yang baru, dan masih banyak lagi hal-hal baru yang mungkin sudah kita alami beberapa hari di tahun yang baru ini. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, Rasul Paulus juga menggambarkan tentang orang-orang percaya dengan dia mengatakan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, apa maksud dari Rasul Paulus dengan memberikan pernyataan ini? Paulus ingin menegaskan atau mengatakan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa mereka yang sudah ada di dalam Kristus, mereka yang sudah hidup di dalam Kristus, dibaharui melalui darah Kristus, melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan ini bisa terjadi kepada mereka yang sudah ada di dalam Kristus. Berarti ketika Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Korintus, dia mengkhususkan ini kepada jemaat yang sudah percaya kepada Kristus. Bahkan kalau kita melihat bahwa Kristus telah melakukan semua itu, dan di ayat 21 dari bacaan kita perhatikan bahwa di sana Paulus katakan bahwa dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Itu berarti bahwa kita menjadi ciptaan yang baru itu melalui karya Kristus di atas kayu salib. Kristus menjadi orang berdosa, artinya bahwa Kristus menanggung dosa-dosa kita, sehingga kita yang percaya kepada Kristus, kita yang beriman kepada Kristus, kita tidak lagi menanggung dosa-dosa kita, tetapi dosa itu sudah ditanggung oleh Kristus. Dosa yang ditanggung oleh Kristus mencakup dosa masa lalu, dosa sekarang, dan dosa masa depan. Semua telah ditanggung oleh Kristus, selesai di atas kayu salib. Dan karena itu semua orang yang ada di dalam Kristus, mereka adalah ciptaan yang baru. Karena itu saudara sekalian, kita yang ada di tahun baru, mungkin kita sibuk dengan berbagai hal yang baru dalam rumah tangga kita secara pribadi. Tapi kita perlu renungkan secara jasmani, mungkin ada banyak hal baru yang terjadi, yang kita miliki dalam hidup. Tetapi apakah hati kita, kehidupan kita juga sudah menjadi ciptaan yang baru atau belum? Mereka yang adalah ciptaan baru, mereka yang sudah beriman kepada Kristus, mereka yang sudah percaya kepada Kristus. Karena itu hari ini saya mau mengajak kita semua untuk sejenak ada di hadapan Tuhan dan merenungkan firman ini. Kalau kita masih ada di luar Kristus, kalau kita belum sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, firman Tuhan ini tidak menjadi bagian dari kita. Kita bukan ciptaan yang baru. Tapi bagi saudara yang hari ini sudah sungguh-sungguh percaya, sudah beriman kepada Yesus, firman Tuhan ini datang kepada saudara. Ingat, saudara adalah ciptaan yang baru. Dan sebagai ciptaan baru, hendaklah kita hidup di dalam Kristus. Hendaklah kita melakukan apa yang menjadi kehendak Kristus di dalam seluruh keberadaan hidup kita. Kalau kita menjadi ciptaan yang baru, bukan saja hati kita, hidup kita dibaharui, tapi dia menjaga kita hingga kita mendapatkan kekekalan, yaitu sorga
bersama dengan Allah. Sudahkah kita menjadi ciptaan yang baru di tahun 2025 ini? Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami beri syukur kepadamu. Firman Tuhan memberi penegasan kepada kami bahwa di dalam Kristus kami adalah ciptaan yang baru. Biarlah ini menjadi perenungan bagi kami bahwa kami di dalam Kristus dan adalah ciptaan baru. Maka segala kuasa dosa yang mengikat kami itu sudah dilepaskan oleh Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dan biarlah kami menjadi ciptaan yang baru. Hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Hidup kami menunjukkan bahwa kami adalah ciptaan yang baru. Tolong kami, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.